Rio, seorang pengamen berusia 25 tahun, menjalani hidup penuh kesepian dan keterasingan di pinggiran kota. Setiap hari ia bernyanyi di sudut jalan demi sesuap nasi, menghibur orang lain sementara hatinya sendiri kosong. Suatu malam hidupnya berubah ketika ia menemukan seorang wanita Belanda yang cantik namun terluka dan pingsan di tempat pembuangan sampah, Angeline. Dalam upayanya menolong dan merawat Angeline, tumbuh benih cinta yang tak terduga. Namun di balik tatapan sedih Angeline, tersembunyi kenyataan kelam. Ia adalah seorang pekerja seks yang terjebak dalam dunia gelap dan trauma masa lalu. Ketika Angeline perlahan membuka hatinya pada Rio, ia justru merencanakan kembali ke kehidupannya, yang lama untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi dari ancaman mematikan. Rio terjebak di antara dua pilihan, membiarkan wanita yang dicintainya kembali ke gelapnya dunia kelam, atau berjuang hingga akhir untuk membawanya menuju cahaya dan kebebasan. Malam itu hujan rintik-rintik mengguyur pinggiran kota. Bukan hujan deras, tapi cukup bikin jaket tipis yang dipakai Rio terasa dingin sampai ke tulang. Ia baru saja selesai mengamen di lampu merah perempatan Pasar Kuda. Hasil malam ini nggak banyak, cuma 20.000 dan sebungkus rokok yang dikasih sopir truk entah dari mana. Tapi Rio nggak pernah banyak protes. Baginya, hidup itu soal bertahan, soal mengisi hari demi hari meski tanpa arah. Langkah kakinya pelan menapaki gang kecil menuju kos-kosan reyot yang jadi tempat tinggalnya selama 2 tahun terakhir. Di gang, itu bau comberan bersaing sama wangi gorengan dari warung dekat tikungan. Tapi malam ini, ada sesuatu yang beda. Entah kenapa, telinga Rio menangkap suara lirih, seperti rintihan, seperti bisikan pelan di tengah suara hujan. Dia berhenti, mencoba mendengar lebih jelas. Rintihan itu datang dari balik tembok belakang pasar. Tempat yang biasa jadi pembuangan sampah, tempat orang-orang buang apapun yang dianggap nggak berguna. Rio sempat ragu, tapi rasa penasaran dan sedikit rasa kemanusiaan menuntunnya ke sana. Dan disitulah dia melihatnya. Seorang perempuan tergeletak di antara tumpukan kardus basah dan plastik-plastik busuk. Rambut pirangnya kusut, sebagian menutupi wajah. Kakinya berdarah, dan lengan kirinya penuh memar. Gaun panjang yang ia kenakan robek di beberapa bagian. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil. Rio sempat terpaku. Wanita itu cantik. Bukan cantik biasa, cantik yang asing. Wajahnya bukan wajah orang sini. Kulitnya putih kebiruan, dan bibirnya seperti habis tergigit keras. Ada darah di sudutnya. Mbak. Rio bersuara pelan, mendekat perlahan. Jantungnya deg-degan bukan main. Perempuan itu nggak menjawab, tapi dadanya masih naik turun, masih bernapas. Rio jongkok, lalu dengan tangan gemetar menyentuh bahunya. Mbak, denger nggak? Lu kenapa bisa di sini? Masih nggak ada jawaban. Rio panik, tapi bukannya kabur. Dia malah ngelepas jaket tipisnya dan menyelimuti tubuh wanita itu. Dia sempat nengok kanan kiri, berharap ada orang lewat, tapi nggak ada siapa-siapa. Hanya suara hujan dan angin malam. Akhirnya, dengan tenaga seadanya, Rio mencoba menggendong perempuan itu. Berat juga, tapi mungkin karena Rio sendiri udah terlalu lama hidup dengan beban, jadi beban satu lagi nggak bikin dia tumbang. Dia bawa wanita itu ke kosnya. Sebuah kamar kecil berukuran 3x3 meter dengan tembok lembab dan satu kasur tipis di lantai. Di sana, dia baringkan perempuan itu, ambil kain bersih, air hangat dari termos, dan mulai membersihkan luka-lukanya. Rio nggak ngerti harus ngapain, tapi setidaknya dia nggak tega ninggalin orang sekarat di tempat sampah. Malam semakin larut, hujan makin deras. Rio duduk bersandar di dinding, memandangi wanita yang masih belum sadar itu. Matanya sayu. Di tangannya ada gitar tuanya, satu-satunya harta yang paling dia banggakan. Dia memetik senarnya pelan, melantunkan lagu kecil. Suara lirihnya mengisi kamar sempit itu. Aku bukan siapa-siapa, cuma sisa hujan di kota. Tapi malam ini kau hadir, seperti rahasia yang tertinggal angin. Lagu itu belum selesai saat suara lirih memotongnya. Di mana? Aku? Rio sontak menoleh. Perempuan itu mulai sadar. Matanya terbuka perlahan.
mata biru yang kosong dan penuh luka. Rio mendekat. "Kamu aman?" ujar Rio pelan. "Kamu di tempat saya. Kamu tadi pingsan di tempat sampah." Wanita itu mengerjap pelan, lalu memejamkan mata lagi. Nafasnya berat. Tapi dia nggak panik. Mungkin terlalu lelah untuk takut. "Aku, Angeline." Rio kaget mendengar nama itu. Bukan nama yang biasa ia dengar di gang ini. "Nama saya Rio," jawabnya, masih dengan suara lembut. "Kamu istirahat dulu ya. Besok kita omongin semuanya." Angelina nggak menjawab, tapi air mata mengalir pelan dari sudut matanya. Rio diam, lalu menyanyikan lagu yang belum sempat ia selesaikan tadi. Kali ini lebih pelan, lebih lirih. Malam itu, di kamar kecil yang lembab dan gelap, dua orang asing yang sama-sama terluka bertemu dalam senandung hujan dan harapan yang rapuh. Pagi datang pelan-pelan, menyelinap lewat celah jendela kos yang kacanya udah pecah separuh. Rio masih duduk di sudut kamar, matanya berat karena semalaman begadang menjaga Angeline. Tapi matanya nggak bisa benar-benar lepas dari wajah perempuan itu. Ada sesuatu dari Angeline yang bikin Rio nggak bisa diam. Bukan cuma karena kecantikannya yang khas, tapi lebih karena aura sedih yang menyelimutinya. Seperti kabut tebal yang menggantung di bahunya. Luka yang nggak kelihatan, tapi terasa kuat. Angeline masih tidur. Tapi kali ini napasnya lebih tenang. Rio perlahan berdiri, keluar kamar, dan jalan kaki ke warung ujung gang. Dia beli bubur dan teh manis, makanan paling aman untuk orang yang baru sadar dari pingsan. Pas dia balik, Angeline udah bangun. Duduk di ujung kasur, memeluk lututnya. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya mulai hidup. "Pagi," sapa Rio sambil senyum. "Aku bawain bubur. Nggak enak sih, tapi lumayan bikin badan nggak gemeteran." Angeline ngeliatin Rio sebentar. Matanya waspada, tapi nggak sinis. "Kamu, kenapa nolongin aku?" Tanyanya pelan, suaranya serak. Rio nyengir kecil. "Kalau aku bilang karena kamu cantik, kamu marah nggak?" Angeline nggak tertawa, tapi sudut bibirnya sedikit terangkat. "Aku nggak tega aja," lanjut Rio, kali ini lebih serius. "Kamu bisa mati semalam kalau aku tinggal. Dan aku, ya, mungkin aku ngerti rasanya ditinggalin di tempat sampah." Angeline menunduk. Tangannya gemetar pas dia terima bungkus bubur dari Rio. Tapi dia tetap makan perlahan. Beberapa menit mereka diam. Hanya suara sendok styrofoam bergesek dan langkah tikus di balik lemari tua. "Namamu Rio, kan?" tanya Angeline akhirnya. Rio mengangguk. "Iya, Rio. Pengamen kelas bawah, mantan anak panti, dan penyuka bubur tanpa kecap." Angeline nggak bisa nahan senyum tipis. "Aku, Angeline, dari Belanda." Rio angguk. "Aku tebak dari aksen kamu." Mata Angeline mendadak sendu. Tatapannya kosong. "Kamu tahu nggak, Rio? Aku nggak punya siapa-siapa di sini." Rio diam, menatap gadis itu dalam. "Udah biasa sendirian?" tanya Rio, lirih. Angeline mengangguk pelan. "Terlalu lama." Rio mengerti rasanya. Karena itu juga yang dia rasakan sejak kecil. Ditinggal orang tua, hidup dari panti ke panti. Dan akhirnya, ngamen buat bisa makan. Kesepian itu bukan hal baru, tapi tetap saja nggak pernah benar-benar bisa dibiasakan. "Aku bisa tidur di lantai," ujar Rio sambil berdiri. "Kasurnya buat kamu dulu. Tapi tolong, jangan kabur. Aku cuma pengen nolong." Angeline menatapnya lama. Kali ini tanpa rasa curiga. Cuma ada kelelahan dan rasa ingin percaya. "Rio, boleh aku tinggal di sini? Sebentar aja?" Rio tersenyum. "Tentu, tapi dengan satu syarat." Angeline mengerutkan dahi. "Apa? Kamu harus dengar aku nyanyi tiap malam." Angeline tertawa kecil. Dan untuk pertama kalinya sejak Rio temui, dia terlihat seperti manusia yang masih punya cahaya. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Angeline nggak banyak cerita, tapi dia mulai bantu bersih-bersih kamar. Kadang dia duduk di depan pintu sambil mandangin langit, sesekali nyanyi lagu-lagu asing dengan suara yang sendu tapi indah.
Rio tahu, di balik nyanyian itu, ada banyak rahasia yang belum diungkap. Tiap malam, Rio tetap ngamen di lampu merah. Tapi sekarang ada alasan baru buat pulang cepat. Ada seseorang yang menunggu. Dan entah sejak kapan, kamar kecil itu nggak lagi terasa sempit. Rasanya hangat. Suatu malam saat Rio balik dari ngamen dan buka pintu kos, dia kaget. Angeline berdiri di depan cermin kecil, mengenakan gaun sederhana yang udah dijahit ulang dari kain bekas. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya polos, tanpa make up. Tapi justru disitulah kecantikannya terlihat utuh. "Kamu mau kemana?" tanya Rio, setengah bercanda. Angeline menoleh. Senyum kecil di wajahnya. "Ke masa lalu," jawabnya pendek. Lalu dia duduk di kasur, mengusap lututnya pelan. Rio heran, tapi dia tahu waktunya belum tepat untuk tanya lebih. Angeline menatap Rio lama. "Kalau suatu hari aku pergi, kamu bakal cari aku nggak?" Rio terdiam, lalu menjawab pelan. "Kalau aku tahu kemana harus nyari, aku akan cari." Angeline menghela napas panjang. "Kadang, aku berharap bisa mulai dari nol. Tapi dunia nggak selalu ngasih kesempatan kedua." Rio memetik gitarnya. Kali ini lagu yang ia nyanyikan bukan buat lampu merah, tapi buat seseorang yang duduk di depannya. Lagu yang sederhana, tapi terasa seperti doa. "Kalau dunia terlalu bising, datanglah ke sunyiku. Kalau hidup terlalu dingin, aku punya hangat meski kecil." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Angeline menangis. Bukan karena luka fisik, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat bukan sebagai seseorang yang kotor, atau rusak, atau pecundang. Rio hanya duduk di sampingnya. Diam. Tapi kehadirannya cukup. Karena kadang yang dibutuhkan, seseorang bukan penyelamat, tapi teman sepadan dalam luka. 2 minggu berlalu sejak Rio menemukan Angeline di antara tumpukan sampah. Waktu berjalan lambat tapi nggak terasa membosankan. Seolah tiap hari selalu punya alasan buat diingat. Kos kecil Rio yang biasanya cuma jadi tempat singgah sementara, sekarang jadi rumah. Setidaknya bagi 2 orang yang mencoba kabur dari kesepian. Pagi ini, Angeline sedang duduk di lantai, menggambar sesuatu di buku bekas yang ditemukan Rio dari tukang loak. Goresannya pelan, tapi penuh emosi. Rio memandangi dari sudut ruangan sambil ngetik-ngetik nada di HP jadulnya. "Gambar apa, Lin?" tanya Rio santai sambil nyeruput kopi. Angeline nggak langsung jawab. Dia terus menggores pensil sebelum akhirnya menyerahkan buku itu ke Rio. Di sana, ada gambar 2 orang kecil berdiri di bawah jembatan. Di belakangnya, tampak siluet gedung-gedung tinggi dan langit yang seakan retak. "Itu kita?" tanya Rio pelan. Angeline mengangguk. "Aku suka menggambar. Dulu waktu kecil aku suka bikin komik sendiri. Tapi itu sebelum semuanya rusak." Rio duduk di sampingnya. "Sebelum apa?" Angeline menghela napas, lalu mulai bercerita. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Tapi setiap kata mengandung luka yang belum sembuh. "Aku datang ke Indonesia 3 tahun lalu. Awalnya buat kerja jadi volunteer di yayasan anak-anak jalanan. Tapi hidup nggak sesederhana niat baik. Aku ditipu, dijebak, dan akhirnya dibuang." Rio diam, menatap Angeline dengan mata yang berat. "Aku sempat tinggal di sebuah klub malam. Bosnya baik di awal, tapi ternyata dia juga bagian dari lingkaran gelap itu. Mereka menekan, mengancam, memanfaatkan. Aku coba kabur, berkali-kali, tapi selalu balik lagi karena aku takut." Angeline menahan air mata. Tangannya gemetar. "Rio, aku bukan orang baik. Aku pernah jual diri. Bukan karena aku mau, tapi karena aku nggak punya pilihan lain. Karena kalau aku nggak nurut, mereka bakal nyakitin orang-orang yang aku sayang." Rio terdiam. Bukan karena kaget, tapi karena hatinya ikut sakit. "Kamu tahu kenapa aku bisa sampai di tempat sampah itu malam itu?" Angeline melanjutkan. Suaranya makin lirih. "Karena aku kabur. Lagi. Tapi kali ini mereka lebih kejam.
Mereka pikir aku udah nggak berguna, jadi mereka buang aku, seperti barang rongsokan. Air mata Angeline jatuh. Rio ingin memeluknya, tapi dia tahu sekarang bukan waktunya. Dia cukup duduk, diam, dan hadir. Kamu tahu, Rio, lanjut Angeline. Kadang aku berpikir, apa hidupku? Memang udah rusak dari awal. Apa aku layak diselamatkan? Rio menatapnya dalam. Lalu pelan-pelan dia meraih tangan Angeline dan menggenggamnya. Setiap orang rusak, Lin. Tapi bukan berarti mereka nggak bisa diperbaiki. Bukan tugas kita buat sempurna. Tapi kita bisa jadi alasan seseorang buat tetap bertahan. Angeline menangis lebih keras. Tapi bukan karena sedih. Lebih karena akhirnya ada seseorang yang nggak lari saat tahu masa lalunya. Malamnya, Rio ngamen seperti biasa. Tapi kali ini dia bawa semangat lain. Lagu-lagunya lebih lembut, lebih dalam. Seolah tiap lirik punya makna baru. Sementara itu, Angeline duduk di pojokan, warung dekat tempat Rio biasa manggung. Dia melihat Rio dari kejauhan, sesekali senyum saat orang-orang melempar uang receh ke kotak kecil yang diletakkan Rio di depan kaki. Selesai ngamen, Rio menghampiri Angeline dengan wajah lelah tapi bahagia. Lumayan, malam ini ada bapak-bapak ngasih 50.000, katanya sambil nunjuk uang yang dijepit di kantong gitar. Angeline tertawa kecil. Kamu pantas dapat lebih dari itu. Dan kamu pantas dapat lebih dari hidup yang nyakitin kamu. Balas Rio serius. Mereka duduk berdua menikmati roti bakar dan teh hangat dari sisa uang ngamen. Tidak ada musik, tidak ada keramaian. Hanya dua orang yang saling memahami luka masing-masing. Sebelum tidur malam itu, Angeline bilang sesuatu yang membuat Rio diam cukup lama. Rio, kalau aku bisa mulai dari awal, aku ingin mulai dari kamu. Rio menatapnya, mata mereka saling bertemu. Tapi ia tak menjawab dengan kata. Ia hanya menyelimuti Angeline pelan, lalu mematikan lampu. Malam terasa tenang. Tapi jauh di luar sana, badai sudah mulai mendekat. Dan mereka belum tahu bahwa damai ini cuma sekejap. Malam itu, angin bertiup kencang. Langit kelabu dan hujan mulai turun seperti pertanda buruk yang belum tahu arahnya. Rio dan Angeline duduk berdua di teras kos. Sejak 2 hari terakhir, Angeline makin sering termenung. Ada gelisah yang enggak bisa disembunyikan meski senyumnya tetap dipaksakan. Lin, kamu kenapa? Beberapa hari ini kamu beda, tanya Rio sambil menyeruput kopi sachet. Angeline diam, tatapannya kosong ke arah jalanan basah. Aku lihat seseorang tadi siang, waktu beli nasi uduk, katanya pelan. Orangnya tinggi, pakai jaket hitam. Dia orang yang pernah jaga pintu di tempat itu. Rio menoleh. Tempat itu, Angeline mengangguk. Klub malam tempat aku dulu ditahan. Kalau mereka tahu aku masih hidup, mereka bakal cari aku. Rio menghela napas berat. Mereka nggak akan nemu kamu di sini. Aku jagain kamu, Lin. Tapi Angeline tahu, dunia mereka nggak sesederhana itu. Orang-orang seperti mereka, yang hidup dari kegelapan, nggak akan tinggal diam saat barang yang mereka anggap milik kabur begitu saja. Beberapa hari kemudian, saat Rio baru pulang dari ngamen, dia lihat pintu kosnya sedikit terbuka. Hatinya langsung nggak enak. Lin, panggilnya pelan. Dia masuk cepat-cepat. Kamarnya berantakan. Barang-barang berserakan. Dan Angeline nggak ada. Rio panik. Dia lari ke pemilik kos, nanya apakah ada tamu yang masuk. Tapi ibu kos cuma geleng. Ada laki-laki pakai motor matic tadi siang. Saya kira saudaramu. Dia manggil-manggil namamu pelan, lalu pergi. Jelas ibu kos. Rio langsung turun ke jalan, berlari ke sana kemari, mencoba menebak kemana Angeline dibawa. Sementara itu, di tempat lain, Angeline duduk di kursi belakang mobil butut. Tangannya diikat, mulutnya disumpal kain. Lama juga kita cari kamu, Angel, kata laki-laki bertubuh, besar di depan. Bos udah gak sabar, kamu bikin dia malu. Angeline menangis. Bukan karena takut, tapi karena kecewa pada dirinya sendiri. Dia terlalu percaya bahwa dia bisa lari dari semua ini. Tapi sebelum semua harapan hilang, ponsel di kantong celana,
Angeline, yang berhasil dia curi dari pengawal yang ceroboh, masih menyala. Dan dia berhasil menekan satu nomor, satu-satunya orang yang mungkin bisa menyelamatkannya. Rio. Di sudut warung kopi kecil, ponsel Rio bergetar. Nomor tidak dikenal, tapi suara yang keluar dari speaker sangat dia kenal. Suara Angeline, gemetar dan terbata. Rio, mereka bawa. Aku ke tempat dulu, tolong. Sambungan terputus. Tanpa pikir panjang, Rio segera ambil jaket dan gitar. Dia tahu kemana harus pergi. Klub malam tua di pinggiran kota, tempat yang disebut Angeline dulu sebagai neraka kecil. Rio bukan pahlawan. Dia cuma pengamen yang bahkan sering dicuekin orang. Tapi malam itu, dia merasa seperti orang paling berani di dunia. Karena seseorang yang dia sayang dalam bahaya. Sesampainya di lokasi, Rio mengendap di balik tembok tua yang catnya sudah mengelupas. Suara musik dari dalam gedung masih memekakkan telinga, seperti dunia yang nggak pernah tidur. Dia lihat dua orang berjaga di depan pintu. Dia harus cepat dan pintar. Rio menyelinap masuk lewat pintu belakang dapur. Bau alkohol dan rokok langsung menyergap. Jantungnya berdegup keras. Dia ingat wajah Angeline, wajah yang penuh luka, tapi juga harapan. Di lorong sempit, dia mendengar suara, bentakan, suara pria, dan suara tangisan. Tanpa ragu, Rio dorong pintu dan berteriak, "Lepasin dia!" Dua orang pria kaget, tapi cepat bereaksi. Satu langsung maju, tapi Rio, entah dapat tenaga dari mana, mengayunkan gitar tuanya ke kepala pria itu. Suara plek, menggelegar, dan pria itu ambruk. Pria satu lagi menyerang Rio, tapi Angeline menendangnya dari belakang. Mereka berdua sempat terdesak, tapi pada akhirnya berhasil kabur lewat pintu belakang. Mereka lari sepanjang gang sempit, napas terengah, hujan membasahi tubuh. Tapi Rio menggenggam tangan Angeline erat, seolah berkata, "Kita nggak akan pisah lagi." Di sebuah halte kecil mereka berhenti. Basah kuyup, lelah. Tapi hidup Angeline menatap Rio, matanya berkaca-kaca. "Kenapa kamu datang? Kamu bisa mati." Rio hanya menjawab pelan, "Karena kamu satu-satunya alasan aku masih percaya, hidup ini layak diperjuangkan." Angeline menangis lagi, tapi kali ini, ada senyum kecil di sela air matanya. Namun jauh di ujung kota, seseorang sedang memegang foto Rio dan Angeline, dengan wajah marah, dan telepon di tangannya berbunyi. "Bos, mereka kabur. Tapi kita tahu di mana mereka tinggal." Puncak badai baru saja dimulai. 2 hari sudah berlalu sejak Rio membawa Angeline kabur dari klub malam itu. Mereka sekarang tinggal di sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota, yang dibayar dari hasil ngamen dan sumbangan diam-diam dari Pak Burhan, tetangga yang kasihan. Rio masih belum bertanya banyak. Dia tahu beberapa luka tak bisa dibuka dengan paksa, tapi malam ini dia tak tahan lagi. Wajah Angeline selalu murung, bahkan saat tertawa pun seolah ada air mata yang tersembunyi di baliknya. "Lin," kata Rio, pelan di tengah malam, "boleh aku tanya sesuatu?" Angeline menoleh dari jendela. "Tanya aja. Kenapa mereka ngejar kamu? Kenapa kamu di sana, di tempat itu?" Angeline tak langsung menjawab. Dia menatap keluar, pada lampu jalanan yang mati satu-satu seperti harapannya sendiri. "Aku pikir kamu udah tahu jawabannya," katanya perlahan. Rio diam. Hatinya berdebar tapi dia menunggu. "Aku kerja di sana, Rio. Bukan sebagai pelayan, bukan juga sebagai tamu, tapi sebagai..." "Ya, kamu tahu." Rio menelan. Ludah, dunia seperti berhenti berputar. "Awalnya bukan keinginan sendiri," lanjut Angeline. "Aku datang ke Indonesia 2 tahun lalu, kabur dari rumah. Di Belanda, aku gagal kuliah, pacar ninggalin, ibu tiri benci aku, dan aku cuma pengen pergi sejauh-jauhnya dari hidupku." Angeline duduk, menggenggam tangan sendiri. "Aku ketemu agen model di Bali. Katanya ada kerjaan, tapi ternyata bohong. Aku dijual ke Jakarta. Dulu aku lawan, tapi perut lapar, nggak ada yang nolong. Lama-lama aku pasrah. Aku pikir, mungkin memang ini jalan hidupku.
Rio masih diam, tapi hatinya menjerit. Aku sempat kabur. Sekali. Tapi mereka tarik aku lagi. Katanya aku berutang. Tiket pesawat, penginapan, makan, semua dihitung. Bahkan napas pun katanya harus dibayar. Dan waktu kamu nemuin aku di tempat sampah itu, sebenarnya aku baru aja ditendang dari mobil. Aku kabur lagi. Rio menatap mata Angeline. Ada tangis yang tertahan. Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Angeline menggeleng. Aku takut kamu jijik. Aku takut kamu pergi. Tapi, aku juga lelah terus bohong. Rio berdiri, melangkah keluar kamar. Angin malam memeluk tubuhnya yang gemetar. Dia ingin marah. Tapi lebih dari itu, dia sedih. Bukan karena Angeline berbohong, tapi karena dunia begitu kejam pada orang sebaik dia. Beberapa saat kemudian, Angeline menyusul keluar. Kamu mau pergi? Tanyanya. Rio menatap ke langit. Aku cuma butuh waktu buat nyerna semua ini. Angeline mengangguk, lalu perlahan kembali masuk. Tapi sebelum menutup pintu, dia berkata, aku tahu aku nggak pantas dicintai, tapi kamu satu-satunya orang yang bikin aku merasa hidup. Malam itu, Rio berjalan tanpa arah, kepalanya penuh, dadanya sesak. Di taman kota yang sepi, dia duduk di bangku tua. Seorang gelandangan tua duduk di ujung bangku. Kamu kelihatan hancur, nak, katanya sambil merokok. Rio hanya tersenyum miris. Aku jatuh cinta sama orang yang penuh luka. Luka bukan halangan buat cinta, kata lelaki tua itu. Justru di sanalah cinta diuji. Kamu pikir cinta itu pelangi? Salah, cinta itu lumpur. Kalau kamu masih mau bertahan dalam lumpur itu, baru namanya cinta. Rio tertegun. Kata-kata itu sederhana, tapi menghujam. Paginya, Rio kembali. Angeline masih tidur. Di sampingnya ada botol obat dan secangkir teh yang sudah dingin. Tubuhnya lemah. Rio mendekat, duduk di tepi kasur, dan menggenggam tangan Angeline. Aku nggak pergi, Lin. Angeline membuka mata perlahan. Kamu nggak marah? Rio menggeleng. Aku marah sama dunia. Tapi bukan ke kamu. Dia menarik napas dalam. Kamu udah cukup menderita. Kalau aku pergi, aku cuma nambah daftar panjang orang yang ninggalin kamu. Air mata Angeline jatuh. Kali ini, bukan karena takut. Tapi karena pertama kali dalam hidup, dia merasa benar-benar dicintai. Meskipun dia tidak sempurna. Pagi itu, Rio duduk di emperan masjid. Matanya sembab. Dia belum tidur semalaman. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya jauh lebih letih. Angeline sedang berbaring di kamar kos, demam tinggi. Sejak malam kabur dari klub malam, tubuhnya melemah. Rio sudah membelikannya obat dan bubur. Tapi yang dia butuhkan lebih dari itu. Dia butuh ketenangan jiwa, dan itu sulit didapat. Rio memandangi langit yang mulai cerah. Seharusnya itu membawa harapan, tapi hari ini justru terasa seperti pagi, terakhir sebelum semuanya berubah. Angeline membuka mata dengan perlahan. Dia tahu tubuhnya lemah, tapi pikirannya jauh lebih kacau. Bayangan masa lalunya datang satu persatu, seperti parade hantu. Rio masuk membawa air hangat. Minum dulu. Ya, pelan-pelan. Angeline menatapnya. Rio, kamu harus berhenti bantu aku. Rio tersentak. Maksud kamu apa? Aku nggak bisa terus kayak gini. Aku beban buat kamu. Dan aku punya sesuatu yang harus kamu tahu. Rio menatap matanya, pelan duduk di pinggir kasur. Apapun itu, aku siap dengar. Angeline menarik napas panjang, lalu membuka mulut. Aku bukan hanya perempuan yang terjebak. Aku dulu bekerja sebagai PSK. Aku masuk ke jaringan mereka bukan karena dipaksa dari awal, tapi karena waktu itu aku nggak punya pilihan. Ayahku meninggal, adikku sakit parah, aku butuh uang. Rio terdiam, dunia seakan berhenti. Angeline melanjutkan, suaranya berat tapi jujur. Aku coba keluar, Rio. Aku benar-benar ingin hidup baru. Tapi waktu aku mulai menjauh, mereka ancam akan cari adikku di Belanda. Jadi aku kembali.
Waktu kamu temuin aku di tempat sampah itu, aku sebenarnya lagi lari. Mereka gagal narik aku ke mobil malam itu, tapi aku jatuh dan blackout. Air mata menetes di pipi Angeline. Aku bohong ke kamu. Aku pura-pura jadi korban, padahal aku juga pelaku kebohongan. Rio menghela napas panjang. Perasaannya campur aduk. Tapi dia tahu satu hal, cinta yang dia rasakan itu nyata. Lin, kamu nggak bohong soal semuanya. Kamu cuma bertahan. Dan kamu nggak sendirian lagi. Angeline menggeleng. Rio, mereka tahu kamu. Mereka tahu tempat ini. Aku harus kembali untuk melindungi kamu dan adikku. Aku udah hubungi seseorang. Aku akan dijemput malam ini. Aku balik ke jaringan itu dengan satu syarat. Mereka nggak ganggu kamu lagi. Rio berdiri. Apa? Kamu mau balik ke neraka itu? Demi aku? Demi mereka yang memperkosa hidupmu? Angeline menangis. Kadang cinta bukan soal tinggal bersama. Kadang cinta soal mengorbankan yang paling berharga. Malam itu, Rio duduk sendiri di emperan. Hatinya kosong. Tubuhnya lelah. Tapi yang paling menyakitkan adalah dia sadar. Kadang kebaikan yang kita berikan tak bisa menyelamatkan semua orang. Dia kembali ke kamar kos. Angeline sudah tidak ada. Di atas meja ada secarik kertas kecil. Terima kasih untuk hari-hari yang membuatku merasa manusia. Maaf jika aku harus kembali jadi bayangan. Tapi setiap langkahku sekarang akan selalu mengingat kamu, Rio. Angeline. Rio meremas kertas itu. Tak menangis, tapi jiwanya terasa hancur. Seminggu berlalu, Rio tetap ngamen. Di tempat yang sama, dengan lagu yang sama. Tapi kini, suaranya lebih dalam. Lebih lirih. Dan orang-orang yang mendengarnya bisa merasakan luka di balik nada-nada itu. Untuk seseorang yang pergi, demi cinta, katanya setiap kali mulai bernyanyi. Sampai suatu hari, seorang pria bule tinggi berhenti di depannya. Wajahnya serius. Kamu Rio? Rio mengangguk waspada. Pria itu mengulurkan surat. Dari Belanda. Dari Angeline. Rio membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya hanya ada foto. Angeline berdiri di jendela sebuah apartemen tua, tersenyum sambil memeluk seorang anak perempuan kecil. Dan di balik foto itu tertulis, "Aku selamat Rio. Aku selamat bukan karena uang atau kekuatan, tapi karena kamu yang dulu percaya aku layak diselamatkan." Bab ini menutup puncak konflik antara cinta, pengorbanan, dan kenyataan. Rio tak mendapat Angeline secara fisik, tapi dia tahu cintanya mengubah seseorang, dan kadang itu cukup. 3 hari sejak Angeline pergi, kos itu kini sunyi. Tak ada tawa pelan di pagi hari, tak ada suara sendok menari di cangkir teh. Tak ada wangi rambut Angeline yang biasa menyapa saat Rio membuka mata. Yang tersisa hanya selembar kertas kecil di meja. Maaf Rio, aku harus pergi. Aku nggak layak untuk hidupmu. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Jangan cari aku. Tolong, lupakan aku. Angeline. Rio menatap kertas itu seperti menatap lubang hitam. Isinya sederhana, tapi maknanya dalam. Angeline telah memilih untuk kembali pada dunia yang pernah menghancurkannya. Rio masih belum mengerti. Setelah semua yang mereka lewati, kenapa Angeline pergi begitu saja? Bukankah mereka sudah sepakat untuk mulai dari nol? Jawabannya datang dari Pak Burhan keesokan harinya. Anak itu datang ke rumah saya malam-malam, kata Pak Burhan pelan. Dia minta maaf. Katanya dia nggak bisa terus tinggal di sini. Ada orang yang harus dia lindungi. Rio. Katanya dia nyelamatin adiknya yang masih ditahan sama Germo Belanda di Jakarta. Dia tukar dirinya dengan kebebasan adiknya. Rio terdiam. Tangannya mengepal. Dia bohong buat jaga kamu. Lanjut Pak Burhan. Oh, karena kalau kamu ikut campur, kamu bisa celaka. Kini semuanya jelas. Angeline kembali ke neraka. Bukan karena dia menyerah, tapi karena cinta. Bukan cinta pada dunia gelap itu, tapi pada keluarganya. Pada satu-satunya adik yang dia punya. Dan Rio merasa hancur. Hari-hari berlalu seperti kabut.
Rio tak lagi ngamen. Gitar diletakkan di bawah kolong tempat tidur, penuh debu. Di jalan, dia berjalan seperti zombie. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Setiap melihat wanita berambut pirang, jantungnya berdetak lebih cepat dan selalu berakhir kecewa. Hingga suatu malam, di terminal tua tempat ia biasa mengamen, ia mendengar suara seorang anak kecil. "Mas Rio, kok sekarang nggak nyanyi lagi?" Rio menoleh. Seorang bocah pemulung menatapnya dengan mata penuh harap. Rio tersenyum tipis. "Udah nggak ada yang mau dengerin. Tapi aku kangen lagu yang Mas nyanyiin itu loh." Yang tentang bintang. Rio menatap langit. Malam ini langit cerah, bintang-bintang bertaburan. Mungkin di antara bintang itu ada doa Angelina yang terselip. Dia lalu mengambil gitarnya. Debu-debu ditepuk. Dawai yang hampir putus disetel ulang. Dia duduk di trotoar, di bawah lampu jalan yang remang, dan mulai memetik gitar. Kau hadir seperti bintang jatuh. Sekilas, tapi nyalanya membekas. Suara Rio lirih, tapi penuh emosi. Setiap bait adalah potongan kenangan. Setiap nada adalah harapan yang belum padam. Orang-orang mulai berkumpul. Wajah-wajah asing mendengarkan, tapi bagi Rio, hanya ada satu wajah yang dia ingat. Wajah seorang wanita yang pernah dia temukan di tempat pembuangan, dan sejak itu, tak pernah benar-benar bisa dia lepaskan. Setelah lagu selesai, tepuk tangan terdengar samar. Rio bangkit. Dalam hati dia berkata, "Angeline, aku nggak akan diam. Aku tahu kamu berkorban. Tapi aku juga tahu kamu nggak mau hidup seperti itu selamanya. Tunggu aku akan cari kamu. Aku akan bawa kamu pulang." Malam itu, Rio mengambil keputusan besar. Besok pagi, dia akan berangkat ke Jakarta. Dengan apa yang dia punya, gitar, tekad, dan cinta. Tak peduli berapa keras dunia mencoba menjatuhkannya, dia tak akan menyerah. Karena cinta sejati bukan soal memiliki, tapi soal bertahan, bahkan dalam kegelapan paling dalam. Jakarta, Rio belum pernah ke kota ini. Hingar-bingar, panas, dan penuh gedung tinggi yang seolah menertawakan orang-orang kecil seperti dirinya. Tapi dia tak peduli. Dia datang bukan untuk jalan-jalan. Dia datang untuk mencari Angelina dan membawanya pulang. Bermodal alamat samar dari Pak Burhan, Rio menyusuri gang-gang kecil di kawasan belakang stasiun. Ia bertanya ke tukang parkir, ke pemulung, ke waria yang berdiri lesu di bawah lampu jalan. Semuanya menuntun ke satu nama, Tante Sonia Germo tua asal Belanda. Dikenal sebagai ibu angkat bagi gadis-gadis bule yang dijual di Jakarta untuk pelanggan kelas atas. Angeline. Kemungkinan besar ada di tangannya sekarang. Rio menggenggam gitarnya erat. Bukan untuk mengamen, tapi untuk berjaga. Apapun bisa terjadi malam ini. Pukul 10 malam, sebuah rumah besar di ujung gang sempit, dijaga dua pria bertubuh kekar. Rio mengamati dari kejauhan. Ia tahu, menerobos masuk bukan pilihan cerdas. Lalu dari balik pagar, ia melihatnya. Angeline. Bergaun hitam, bibir merah, mata kosong. Ia berdiri di balkon lantai 2, menatap malam. Tidak ada kehangatan di wajahnya. Seperti patung yang hidup, tapi tak punya jiwa. Rio menahan napas, ingin berteriak. Tapi dia tahu, satu suara bisa berarti bahaya. Jadi, dia menunggu. Tengah malam, saat penjaga lengah, Rio masuk ke halaman. Ia naik ke balkon belakang, lewat talang air, diam-diam perlahan, hingga akhirnya ia bisa berdiri hanya beberapa meter dari Angeline. "Rio," bisik Angeline kaget, begitu menoleh. "Sst, jangan teriak. Aku datang buat bawa kamu pulang." Air. Mata Angeline langsung jatuh. "Kenapa kamu kesini? Kamu bisa dibunuh mereka." "Aku nggak peduli. Aku nggak bisa hidup kalau tahu kamu disiksa begini." Aku nggak bisa ikut kamu. Aku udah tanda tangan kontrak. Adikmu udah di rumah aman." Potong Rio cepat. "Aku minta bantuan teman wartawan. Mereka berhasil tarik dia keluar kemarin." Angeline tertegun. Dunia seperti berhenti sebentar. "Tante Sonia nggak akan biarin aku pergi. Kita bisa kabur lewat belakang."
Sekarang, langkah kaki terdengar dari dalam. Mereka tak punya waktu. Rio menggenggam tangan Angeline. Percaya sama aku. Sekali aja. Angeline mengangguk. Mereka turun dari balkon dan lari ke gang. Tapi belum jauh, suara teriakan terdengar di belakang. Para penjaga mengejar mereka. Rio menarik Angeline. Lari sekuat tenaga. Mereka berbelok ke gang kecil, lompat pagar, menyusuri got, hingga akhirnya keluar di jalan besar yang ramai. Sebuah bus malam melintas, dan tanpa pikir panjang, Rio menarik, Angeline masuk. Mereka duduk di bangku belakang. Napas terengah, peluh bercucuran, tapi mereka selamat untuk sekarang. 3 bulan kemudian, sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Catnya sederhana, tanpa pagar, tapi penuh tawa dan hangat. Angeline kini bekerja sebagai guru bahasa di komunitas anak jalanan. Ia mulai menemukan hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Luka masih ada, tapi pelan-pelan sembuh. Rio? Ia kembali mengamen, tapi bukan sekadar untuk bertahan hidup, melainkan untuk berbagi cerita. Di setiap lagu yang ia nyanyikan, ada kisah tentang wanita yang ia temukan di tempat sampah. Dan bagaimana wanita itu justru mengajarkannya makna mencintai tanpa pamrih. Cinta sejati itu bukan soal siapa yang paling banyak memberi, tapi siapa yang tetap tinggal saat semua hal terasa ingin pergi. Rio,